warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Hoirunisa dengan NPM 10221146 kelas C3 Akuntansi. Pada mata kuliah komunikasi bisnis kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua bab. Yang pertama adalah dasar-dasar komunikasi bisnis, dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai komunikasi eksternal dan komunikasi internal. Untuk itu, berikut materinya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi dalam bisnis. Komunikasi dalam bisnis adalah bentuk interaksi atau komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk membahas mengenai permasalahan bisnis maupun mengenai bisnis, yang dimana perkataan atau percakapan tersebut atau komunikasi tersebut dapat dipahami satu sama lainnya untuk mencapai suatu hal yang disetujui. Dalam komunikasi bisnis terdapat dua bentuk komunikasi. Dua bentuk dasar komunikasi bisnis. Yang pertama adalah komunikasi secara verbal dan komunikasi secara nonverbal. Komunikasi secara verbal adalah komunikasi di mana satu sama lainnya saling menggunakan lisan maupun tulisan sebagai media untuk menyampaikan informasi, seperti contohnya menulis email, membuat surat, atau berbicara secara langsung. Dan dasar bentuk yang kedua adalah bentuk nonverbal, yaitu bentuk dari isyarat ataupun body language yang kita keluarkan yang kita lakukan saat kita melakukan komunikasi bisnis, seperti mengerutkan dahi saat tandanya berpikir keras, seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses komunikasi. Yang pertama, pengirim mendapatkan sebuah ide atau suatu topik yang akan dibahas dengan lawan bicaranya. Yang kedua, pengirim akan mengubah ide tersebut menjadi sebuah topik pembicaraan dan mulai membicarakannya kepada rekan atau lawan bicaranya. Yang ketiga, pengirim akan menyampaikan pesan secara lisan maupun tulisan dan verbal maupun nonverbal. Lalu, nantinya si penerima akan mendapatkan informasi yang disampaikan oleh sang pengirim informasi. Lalu, pengirim dapat menafsirkan dapat menafsirkan pesan apa saja yang disampaikan. Nah, dan terakhir pastinya penerima akan memahami apa yang disampaikan oleh pengirim berupa ide ataupun topik bisnis yang diceritakan ataupun dibahas dalam suatu obrolan tersebut. Tidak dapat dipungkiri jika dalam berkomunikasi, baik itu komunikasi secara verbal maupun nonverbal, pastinya kita akan mengalami masalah ataupun problem ataupun hambatan yang sering akan kita temui saat berkomunikasi dalam bisnis. Masalah yang akan terjadi adalah mungkin masalah saat akan mengembangkan ide ataupun topik yang akan dibicarakan dalam komunikasi bisnis tersebut. Yang kedua adalah masalah mengenai cara penyampaian, baik itu mungkin karena segan, ragu-ragu, dan hal lainnya yang membuat seseorang itu kesulitan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga adalah dalam menerima pesan ataupun miskomunikasi atau salah menafsirkan pesan tersebut atau komunikasi tersebut. Jadi si penerima karena mungkin tidak fokus ataupun memikirkan hal lainnya, si penerima tidak dapat mengerti, tidak dapat paham seluruh percakapan ataupun topik ataupun sebuah ide yang diberikan atau yang sedang dibicarakan gitu. Itu juga akan menjadi sebuah masalah dalam sebuah komunikasi bisnis. Setelah kita tahu beberapa masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam sebuah komunikasi bisnis, ada kalanya kita juga harus mengetahui bagaimana sih caranya untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah dengan persepsi. Seorang komunikator yang baik harus bisa menyampaikan komunikasinya dengan baik, yaitu dengan menyamakan persepsi satu sama lain. Dengan persepsi sang pemberi informasi dan sang penerima informasi itu harus memiliki frekuensi yang sama sehingga komunikasi
dapat terjalin dengan baik dan persepsi yang disampaikan pun akan bisa diserap oleh kedua belah pihak secara masing-masing. Selanjutnya, seorang komunikasi yang baik juga harus memiliki ketepatan dalam memposisikan ekspresi sehingga lawan bicaranya pun tidak salah menafsirkan apa sih pesan yang akan disampaikan tersebut. Apakah seorang pemberi informasi tersebut sedang merasakan berpikir keras atau khawatir atau cemas dan sebagainya. Jadi, sebagai seorang komunikasi yang baik, kita harus bisa menempatkan diri untuk bisa mengendalikan setiap gerak tubuh, setiap ekspresi wajah dan nada-nada yang akan nada dalam bicara saat kita berkomunikasi. Lalu kita dalam komunikasi bisnis kita juga harus mementingkan atau memperhatikan yang namanya kredibilitas, bahwa orang yang sedang kita ajak bicara itu dapat dipercaya, orang yang memang benar-benar ingin kita sampaikan ide tersebut gitu. Jadi kredibilitasnya itu jelas dan tidak meragukan. Selanjutnya, yang terakhir, kita juga harus bisa mengendalikan diri sendiri agar apa yang kita bicarakan kepada orang lain itu bisa dapat dimengerti gitu. Dan keharmonisan, tentunya kita harus bisa memposisikan diri agar terlihat menyenangkan, ramah di hadapan lawan bicara kita agar komunikasinya pun akan terjalin dengan baik. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi di mana eh, sebuah percakapan atau sebuah perbincangan atau sebuah komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak internal dalam sebuah bisnis maupun sebuah organisasi. Jadi, orang-orang yang ada di dalam komunikasi tersebut adalah orang-orang yang memang internal atau orang-orang dalam yang melakukan atau menjalankan bisnis tersebut gitu. Dengan adanya komunikasi internal ini dapat memberikan dampak positif, yaitu menyamakan persepsi antara satu anggota internal dengan semua anggota lain sehingga mengurangi resiko miskomunikasi maupun hal lainnya yang tidak diinginkan dalam keadaan atau dalam ruang lingkup internal. Ada beberapa strategi agar komunikasi internal ini dapat terjalin dengan baik. Yang pertama tentunya kamu harus bisa mengkomunikasikan dengan manajer bahwa komunikasi internal ini sangatlah penting untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, kamu harus bisa membangun aliansi agar semua karyawan atau semua pihak-pihak internal itu dapat memiliki kesadaran untuk bisa berkomunikasi secara internal gitu. Yang ketiga, kamu harus bisa menyampaikan informasi dengan baik, lugas, dan tepat. Kamu juga harus bisa mengendalikan diri sendiri agar bisa memberikan komunikasi yang terbaik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, kamu juga bisa meningkatkan keterampilan kamu untuk berkomunikasi secara internal agar mencapai tujuan bersama dan menghindari yang namanya miskomunikasi ataupun kesalahpahaman dalam sebuah organisasi di internal. Ada beberapa tujuan dari komunikasi internal. Yang pertama tentunya menjadi alat dan sarana sebagai komunikasi antara pihak-pihak internal agar mengurangi kesalahpahaman dan sebagai sarana untuk menyampaikan peraturan maupun kebijakan internal di sebuah organisasi. Yang kedua adalah mengurangi kesalahpahaman yang mungkin saja terjadi antara pihak-pihak internal. Yang ketiga adalah untuk menyampaikan aspirasi antara sesama pihak internal. Untuk mencapai kesuksesan dalam komunikasi internal, ada beberapa media yang bisa digunakan, yaitu seperti majalah, majalah dinding, buletin, pertemuan, internet, surel, surat, email, buletin, dan sebagainya.
Sekarang kita akan membahas mengenai komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak luar dari organisasi untuk menyampaikan sebuah informasi penting dari sebuah organisasi ke atau keluar dari organisasi tersebut gitu. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hal-hal penting mengenai sebuah organisasi yang perlu diketahui oleh pihak eksternal, juga menambah relasi eh, agar hubungan dalam bisnis terbentuk lebih kuat lagi. Seseorang yang menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara eksternal harus memiliki beberapa strategi agar komunikasi eksternal yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama tentunya kecakapan dan keterampilan komunikasi yang baik sehingga pihak luar dapat memahami apa-apa saja informasi yang disampaikan. Yang kedua, orang yang humble atau orang yang mudah berkomunikasi dengan orang lain sehingga tidak ada kecanggungan ataupun keraguan saat berkomunikasi gitu. Dan yang ketiga adalah kemampuan sosial yang tinggi dari seorang komunikator agar nantinya komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang keempat adalah adanya atau memiliki sebuah kreatif dan inovatif agar komunikasi tersebut dapat eh, komunikasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Akhir yang paling penting adalah kemampuan atau kepribadian yang jujur, karena dengan kepribadian yang jujur tersebut seorang komunikator akan menyampaikan informasi sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurang-kurangkan agar eh, apa-apa informasi yang akan disampaikan itu memang benar-benar valid dan tidak adanya unsur eh, kecurangan dalam informasi tersebut. Adapun tujuan-tujuan dari komunikasi eksternal, yang pertama tentu saja untuk memperkuat relasi antara suatu organisasi bisnis dengan pihak luar agar terjalin tetap baik-baik saja gitu. Yang kedua adalah menyelesaikan sebuah masalah yang mungkin saja terjadi antara satu eh, organisasi dengan pihak luar. Dan yang ketiga adalah sebagai perantara atau penyambung lidah antara pihak internal yang dimana tentunya akan menyampaikan informasi-informasi yang nantinya oleh seorang komunikator untuk eksternal ini atau seorang public relationship ini kepada pihak luar gitu. Pun media-media yang seringkali digunakan oleh seorang komunikator eksternal adalah berupa brosur, pertemuan secara langsung, konferensi pers, media sosial, poster, pameran, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Saya undur diri. Saya Nadia Hoirunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.